Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Karena cuaca akhir-akhir ini nggak menentu. Kadang hujan, kadang panas, kadang apa ya? Salju. Baik, enjoy saja kita mengikuti pelajaran hari ini ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah semangat belajar semuanya? Sudah. Sudah? Belum. Sudah ya. Anak-anak di sini kalian pernah melihat berita seperti di TV, apa di sosial media seperti kayak TikTok, Instagram, YouTube, pernah kan ya? Pernah. Seperti berita yang dulu viral seperti ijazah Jokowi palsu, ya. Seperti itu. Apakah kalian setelah mendengar tersebut kalian langsung mempercayai berita tersebut? Tidak. Tidak kan ya. Jadi informasi yang kalian dapat itu ada yang berupa fakta maupun opini saja. Jadi hari ini kita akan belajar membedakan fakta dan opini. Yang pertama, fakta. Apa sih itu fakta? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Ya, Linda? Hal yang benar-benar terjadi. Oke, benar. Bagus, Linda. Jadi, fakta adalah pernyataan atau informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui data maupun angka, pengamatan, penelitian, serta bukti nyata. Sebuah fakta dapat diverifikasi menggunakan yang pertama, data atau angka. Misalnya, gempa terjadi pada magnitudo 6,2. Di situ terdapat angkanya ya. Yang kedua, dokumen histeris. Seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga, pengamatan langsung. Jadi kita mengamati langsung kejadian tersebut dengan mata kepala kita sendiri. Seperti awan berwarna gelap sebelum turun hujan, atau Bu Guru sedang memakai celana berwarna hitam, seperti itu ya. Karena yang terakhir, penelitian ilmiah seperti air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Paham? Paham. Selanjutnya, ciri-ciri fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya sebuah fakta, siapapun yang membaca itu akan sama maknanya. Misalnya, Bojonegoro terletak di Jawa Timur. Itu siapapun yang membacanya akan tetap sama maknanya ya, maupun saya, kalian, atau siapapun itu. Yang kedua, bersifat objektif, tidak berdasarkan pada pendapat seseorang. Artinya, kalimat fakta itu tidak berisi kata penilaian seperti bagus, indah, buruk, maupun menakutkan. Jadi kan tidak berisi tentang pendapat orang lain ya, karena pendapat orang itu berbeda-beda, jadi itu tidak boleh di dalam fakta. Yang ketiga, memuat data, waktu, dan tempat yang jelas. Sebuah fakta mengandung unsur 5W plus 1H seperti apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Karena fakta berisi kejadian lengkap, data yang lengkap tentang kejadian nyata. Sampai sini paham? Paham. Jelas? Jelas, Bu. Jelas apa belas? Jelas. Yang kedua, opini. Siapa yang di sini bisa menjelaskan apa itu opini? Apa sih itu opini? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Dapat. Oke, pendapat tuntut benar. Jadi opini adalah pendapat, tanggapan, atau pandangan seseorang terhadap suatu hal berdasarkan perasaan, keyakinan, maupun pengalaman pribadi. Nah, sebuah opini mempunyai 3 jenis. Yang pertama, opini pribadi. Opini pribadi itu apa sih? Opini pribadi adalah pendapat dari diri kita sendiri. Seperti ruang kelas ini nyaman ya digunakan, seperti itu. Jadi itu dari perasaan kita sendiri atau unek-unek kita. Nah, yang kedua ada opini umum, yaitu pendapat yang disepakati oleh banyak orang tapi belum bisa dikatakan fakta. Kok
bisa. Misalnya orang Jawa itu ramah, kan tidak bisa diverifikasi ya. Kadang ada juga yang bertemu orang Jawa itu judes seperti itu, jadi itu bukan termasuk fakta. Yang ketiga, opini ahli. Jadi opini ahli itu adalah pendapat yang berasal dari pakar, misalnya dokter, psikolog, maupun ahli geologi. Meski berasal dari ahli, tapi bukan 100% fakta karena bisa berubah oleh penelitian yang lain. Selanjutnya, ciri-ciri opini. Yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Jadi, fakta tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Fakta itu tidak dapat diverifikasi benar atau salah secara mutlak karena tadi ya pendapat orang itu berbeda-beda. Yang kedua, mengandung kata sifat penilaian seperti baik, indah, menakutkan maupun buruk. Seperti itu. Jadi kalau tadi fakta itu tidak boleh menggunakannya, sebaliknya opini malah menggunakannya ya anak-anak. Misalnya, baju itu bagus. Misalnya baju itu bagus. Nah, kan di situ mengandung kata sifat atau penilaian. Baju itu bagus. Jadi kalimat tersebut mengandung kalimat opini. Yang selanjutnya bersifat subjektif, tergantung pada pendapat seseorang. Artinya biasanya itu berisi ajakan atau sugesti, misalnya seharusnya, perlu, alangkah baiknya, seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Jadi perbedaan fakta dan opini yang pertama adalah dapat dibuktikan kebenarannya melalui data atau bukti nyata. Nah, yang kedua bersifat objektif, apa adanya tanpa dipengaruhi oleh perasaan. Yang ketiga, menyampaikan informasi dengan benar dan akurat. Lalu opini yang pertama tidak dapat dibuktikan secara pasti kebenarannya karena bersifat pandangan pribadi. Yang kedua bersifat subjektif, dipengaruhi oleh perasaan serta pandangan seseorang. Yang ketiga mengungkapkan perasaan, pendapat atau penilaian terhadap sesuatu. Mudeng apa mubeng? Mudeng. Oke, di sini Bu Guru punya sebuah kartu ya. Kita memulai permainan, oke? Jadi ini kan terdapat kalimat opini atau fakta ya. Nanti kalian cepet-cepetan angkat tangan menjawab kalimat ini fakta atau opini. Disebutkan alasannya juga ya. Ya Bu. 2 saja ya, soalnya menghemat waktu. Ya. Oke, yang pertama, IKIP PGRI Bojonegoro adalah universitas yang ada di Bojonegoro. Ayo angkat tangan. Fakta, Oke, Citra, fakta alasannya? karena didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat diverifikasi tentang lokasi IKIP PGRI Bojonegoro. Benar, betul sekali. Yang kedua, konsentrasi. Kalimat yang kedua, katanya bunga mawar adalah bunga paling indah di antara bunga yang lainnya. Ya, angkat tangan. Saya Bu. Oke, Melis. Itu opini. Opini, alasannya? Karena ada kalimat katanya. Katanya itu kan pendapat orang lain. Oke, benar. Nah, selanjutnya di sini kan sudah ya tadi permainannya. Di sini ada tugas untuk kalian kelompok. Nanti kalian di sini kan ada gambar ya kayak pohon, kucing, polisi, matahari. Nah, kalian nanti membuat 1 kalimat fakta dan 1 kalimat opini dikumpulkan, oke? Ya Bu. Siap. Siap Bu. Dikumpulkan saja ya, tidak kita koreksi minggu depan. Iya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah Bu.
Sudah dikumpulkan ya anak-anak? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyebutkan kembali tadi apa itu fakta, apa itu opini? Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Saya. Oke, Felis. Fakta adalah informasi yang benar-benar terjadi, sedangkan opini yaitu pendapat dari orang lain. Bagus. Nah, kan hari ini kita sudah belajar membedakan fakta dan opini melalui contoh, tugas maupun permainan. Nah, terima kasih atas semangat kalian hari ini. Sebelum kita akhiri, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Nilai apa? Ini loh. Nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan review penilaian untuk microteaching theories. Yang pertama, mengenai perencanaan pembelajaran, yaitu penyusun RPP atau materi ajar dengan lengkap. Sebenarnya sangat lengkap dan lengkap ya. Sesuai si RPP-nya dengan materi yang diperlukan. Lalu keterampilan buka pelajaran, yaitu keterampilan siswa, yang pada ajar pengalaman atau pengalaman studinya. Penjelasan saya itu menarik. Lalu penyajian materi atau penguasaan materi sangat menguasai dan komunikatif, sesuai metode dengan tujuan dan karakteristik siswa, pembelajaran media atau alat untuk pembelajaran yang efektif. Ini sesuai. Lalu mengajukan pertanyaan yang menarik dan relevan, cukup baik. Lalu keterampilan mengelola kelas, yaitu mengatur waktu ruang dan interaksi kelas, cukup baik. Keterampilan untuk pelajaran, yaitu menyimpulkan materi dan memberikan tindak lanjut atau refleksi, cukup jelas. Penampilan dan sikap profesional, yaitu meliputi bahasa, intonasi, dan ekspresi, baik. Ya, selanjutnya nilai kunci iki lho gitu bener sempapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aspek yang dinilai perencanaan pembelajaran, IPP-nya sangat lengkap. Selanjutnya keterampilan membuka pelajaran, menarik perhatian siswa dan mengaitkan materi dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, sangat menarik. Penyajian materi atau penguasaan materi, sangat menguasai dan kemampuan PPT, penggunaan metode dan media sesuai. Keterampilan bertanya dan menanggapi. 4. Sangat interaktif dan reflektif. Interaksi guru sering berinteraksi dengan siswa. Keterampilan pengelolaan kelas cukup baik. Menyimpulkan materi dan memberikan tindakan lanjut atau refleksi cukup jelas. Yang terakhir, penampilan dan sikap profesional, bahasa, intonasi, dan ekspresi. 4. Sangat percaya diri. Terima kasih. Terima kasih ya Bro. Sekian, terima kasih.